Baik, selamat pagi pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa, saat ini kami tim Deteksi TV berada di Polres Ogan Komering Ulu. Mengapa? Dikarenakan kita ketahui bersama, beberapa hari yang lalu kami memberitakan bahwasanya dunia pendidikan sedang tercoreng di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Mengapa? Dikarenakan ada seorang guru olahraga, oknum guru olahraga yang mencabuli 13 siswanya. Dan saat ini kasusnya sudah lagi bergulir di Polres Ogan Komering Ulu. Orang tua wali tidak senang dengan perbuatan sang guru ini dan melaporkan sang guru ini ke Polres Ogan Komering Ulu di sentra PPA. Pemirsa sekalian, hari ini akan ada konferensi pers langsung dari Bapak Kapolres Ogan Komering Ulu. Ikuti kami bersama Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV. Selamat pagi. Baik pemirsa Deteksi TV, sesaat lagi kita akan mengikuti gelaran konferensi pers yang akan disampaikan langsung oleh Kapolres Ogan Komering Ulu, AKBP Imam Zamroni, SIK, MH. Pemirsa sekalian, beberapa hari yang lalu kami dari Deteksi TV telah memberitakan ada seorang oknum guru olahraga, yaitu guru SD Negeri 49 Kabupaten Oku, yang dilaporkan oleh wali murid dikarenakan anak ataupun murid tersebut diduga dilakukan pelecehan oleh oknum guru olahraga tersebut. Nah, tanggung pemirsa sekalian, ada 13 wali murid yang melaporkan kasus pelecehan ini terhadap anak didik yang ada di SD 49 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemirsa sekalian, dari Polres Ogan Komering Ulu bersama kami, Raden Muhammad Wahyu, ikuti berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku, yang saya hormati Kepala Dinas PPA Kabupaten Oku, dalam hal ini diwakili oleh Kepala UPPD PPA, yang saya hormati Bapak Kasat dan seluruh pejabat utama Polres Oku. Dalam hal ini, pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan press release pagi hari ini kepada teman-teman media terkait dengan kejadian tidak pidana dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang terlapor atas nama AF dengan pekerjaan PNS, alamat rumah tinggal di Batu Raja Timur, Kabupaten Oku, dengan korban yakni murid atau siswa atau siswi SD 49 Palang Jawa, Batu Raja Barat, Kabupaten Oku, dengan jumlah korban yang sudah kami laksanakan pemeriksaan sejumlah 10 anak siswi. Dalam hal ini yang sudah menyampaikan keterangannya kepada kami, dan kami juga sudah menanyakan apakah ada anak lain yang akan nantinya bisa menjadi penambah sebagai korban, sedang kami dalami kembali kepada seluruh korban maupun saksi yang ada di lokasi atau di SD. Dalam hal ini, tersangka kami sangkakan saat ini sudah kami laksanakan penahanan sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan hari ini, dengan sangkaan di pasal 82 ayat 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 atas penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak, khususnya di pasal 76E, di mana setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan ancaman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Jadi saat ini dari unsur-unsur pidana yang kami dalami dalam proses didik maupun sidik, kami sudah menemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga kami melakukan upaya paksa penahanan kepada
terlapor dalam hal ini saat ini statusnya menjadi tersangka. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Modusnya apa, Bang? Baik, dari hasil pemeriksaan untuk sementara modus dari pengakuan dari tersangka saat ini adalah dari 9 orang yang kami lakukan pemeriksaan hanya membetulkan dalam konteks pas pada saat olahraga, membetulkan gerakan, ataupun hanya memberikan kedekatan kepada siswa. Akan tapi dalam perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini sudah membuat trauma siswa karena hal-hal yang dilakukan oleh tersangka dalam mendekati siswa atau membetulkan gerakan kegiatan pada saat pendidikan olahraga itu sudah menyentuh alat-alat vital dari para korban. Dan yang terakhir yang dilaporkan oleh orang tua pada tanggal 28 November 2024 yang lalu, yaitu pelaku melihat salah satu korban menuju ke toilet sehingga pelaku langsung mendatangi korban dengan mendorong pintu dari toilet tersebut, dan korban juga mencoba menutup pintu karena tenaganya kalah kuat sehingga pintu tetap terbuka. Lalu tersangka memaksa dengan menutup mulut dan menggesekkan kakinya ke kemaluan korban, dan korban berusaha untuk meronta dan melarikan diri, namun kalah tenaga lagi. Tersangka memeluk dan memegang payudaranya sampai dengan datang salah satu saksi, siswi juga yang akan menuju ke toilet, dan karena ketahuan dari salah satu saksi maka korban langsung meninggalkan lokasi. Pada itu terjadi pada tanggal 28 November 2024 yang lalu. Dan orang tua korban mendapat cerita itu dari anaknya karena mengalami trauma yang cukup, sehingga orang tua korban melapor ke pihak penyidik PPA Polres Oku pada tanggal yang sama. Untuk pelaku sendiri Pak, bisa ditanyakan kenapa dia melakukan terhadap anak-anak di bawah umur Pak? Apakah dia memiliki semacam penyakit atau depresi, penyimpangan seksual? Ya, jadi pada kesempatan ini kami sedang proses untuk menggali hal tersebut dengan nanti kami akan mendatangkan saksi ahli. Ada 2. Yang pertama saksi ahli untuk terkait dengan trauma anak korban. Nanti akan kami gunakan saksi psikolog atau psikiater yang ada di Kabupaten Oku. Informasinya di Rumah Sakit Umum Daerah Batu Raja ada tenaga ahlinya, sehingga kami tidak jauh-jauh harus ke Palembang. Dan untuk kami juga akan mendatangkan saksi ahli untuk memastikan apakah pelaku ini memiliki kelainan-kelainan yang tadi rekan-rekan tanyakan. Bang, ini dilakukan pelaku ini di sekolah atau di mana, Bang? Dan Jadi, ini terjadi sudah berapa lama, Bang? Iya, jadi untuk kegiatan atau yang dilakukan pelaku ini sudah cukup lama. Jadi yang pertama dari 10 orang ini mengalami itu di akhir tahun 2023, di sekitar bulan November atau Desember, dan yang paling terakhir yang melapor adalah kemarin tanggal 27 November. Jadi kurun waktu 1 tahun sudah terjadi terhadap 10 korban ini. Dan untuk terkait dengan apa tadi saya? Dilakukan di mana? Dilakukannya seluruhnya di sekolah. Jadi modusnya ada pada saat pelajaran olahraga, ada pada saat kegiatan mengajar di kelas dengan mendatangi korban dengan cara merangkul bahu korban, akan tapi tangannya sampai menyentuh ke alat kemaluan dalam hal ini payudara korban. Dan juga ada modus lain, yaitu dengan cara memeriksa kantong rok atau celana korban yang dengan alibi tersangka untuk memastikan uang saku korban masih ada atau berlebih, sehingga hal itu dilakukan dengan meraba pantat ataupun bokong dari korban. Untuk ancaman hukuman tadi kan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.
Nah itu apakah berlaku untuk satu perkara atau secara keseluruhan? Karena ini mengingat banyaknya korban tersebut. Jadi untuk saat ini kami membuat semuanya ini dalam satu berkas perkara, sehingga untuk sementara adalah ancaman itu dilakukan untuk satu berkas perkara. Nanti apabila nanti muncul hal-hal yang baru dan memungkinkan petunjuk dari JPU untuk di-split, maka kami laksanakan sesuai dengan petunjuk JPU. Dan pelaku ditangkap di mana, Pak? Terkait dengan pelaku, kami kemarin melaksanakan pemeriksaan tersangka dan yang bersangkutan hadir langsung. Setelah kami laksanakan pemeriksaan sebagai tersangka dan kami menemukan 2 alat bukti yang cukup, sehingga kami langsung menerbitkan surat penahanan dan penangkapan. Izin Pak Kapolres, ini kan bukan yang pertama kali nih Pak, yang kami dapat bahwasanya pelaku ini pernah melakukan dengan korban ini pada waktu itu di saat korban ini kelas 4 SD Pak. Berarti ini sudah yang kedua kali kalau untuk korban. Apakah benar ini Pak? Jadi sementara ini kami sudah melaksanakan pemeriksaan saksi, dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SD Negeri 49 Lalang Jawa, Batu Raja Barat, Kabupaten Oku. Dari keterangan dari Bapak Kepala Sekolah, kami belum memastikan apakah itu sudah tertuang dalam pemeriksaan tersebut. Nanti kami pastikan keterangan dari Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini untuk memastikan apakah pelaku ini sudah pernah melakukan dari sebelum-sebelumnya. Jadi kami untuk memastikan kebenaran info tersebut nanti akan coba kami tanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah maupun dari pihak korban. Sehingga saat ini kami membuka kepada seluruh orang tua, apabila ada anaknya yang merasa trauma tapi belum berani bercerita kepada orang tua, dan saat ini kami membuka bersama dengan Dinas PPA dan Dinas Pendidikan Kabupaten Oku membuka ruang untuk kami konseling, konselor, dan pendampingan serta membuka diri untuk mengungkap seterang-terangnya perbuatan-perbuatan pelakunya, apa ada korban-korban lain ataupun ada kejadian yang sudah berlalu tapi korbannya belum berani melapor. Mungkin kita bergeser ke Kepala Dinas Pendidikan untuk sanksi seperti apa yang akan diterapkan apabila nanti memang hasil penyelidikan dari benar-benar terbukti. Terima kasih. Mungkin kalau sanksi mungkin pemecatan dari PNS-nya itu Pak, sesuai dengan aturan yang berlaku di ASN. Kalau untuk sekarang apa sanksi yang sudah diberikan? Yang jelas kami tarik dulu dari SD 449 ke Dinas Pendidikan sampai keputusannya tetap kepada tersangka. Terima kasih. Menurut informasi kan sudah tahu 2002 pelaku melakukan hal yang sama dan sudah dimediasi dan sudah membuat surat perjanjian. Itu apa ada korban yang sama atau yang korban lain? Ya, nanti kita tanyakan dulu ke kepala sekolah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Tapi menurut informasi yang beredar ya demikian. Nah, kami perlu kepastian itu. belum ada laporan dari sekolah? Belum. Ya, mungkin kita ke Ibu dari PPA. Baik Bu, sekarang ini mungkin merupakan kasus yang boleh bilang menonjol walaupun ini yang kedua. Tapi ini saya pikir sudah merupakan harus menjadi atensi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, kita pengen tahu seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan, karena tidak tertutup kemungkinan mereka yang luka-luka batin ini akan menjadi trauma dan harus ditangani dengan serius. Kami pengen tahu, selama ini kami belum pernah tahu ya, apa tidak terekspos langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak terkait kasus-kasus kekerasan terhadap anak-anak di bawah umur khususnya. Oh ya, kami dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Jadi terkhusus untuk perlindungan anak. Jadi kami akan segera melakukan pendampingan psikologi terhadap anak-anak korban. Bu, ini kan sudah sering terjadi Bu, yang hal seperti ini.
upaya PPA sendiri selama ini apa Bu? Sehingga ini bisa terus terjadi. Sering kami mengadakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kemana itu? Ke sekolah-sekolah, diundang, begitu Pak. Maksud saya begini, banyak korban-korban kekerasan seksual, terutama kepada anak, dan itu kami tidak tahu sejauh mana penanganannya, dan banyak juga laporan-laporan bahwa mereka mengalami trauma, dan itu memang harus dianalisa dulu kebutuhan dari anak itu apa, apakah psikologis atau memang dari pendidikan. Karena saya tidak dengar sekarang, kalau dulu kan masuk ke sekolah-sekolah itu kita memberikan pembelajaran kepada anak tentang cara menjaga aurat dan sebagainya. Tapi sekarang kami media ini kekurangan informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sering Bu kami mengadakan sosialisasi berkenaan dengan hal tersebut. Nah, kalau kami kan terkhusus dari UPTD, kami UPTD Bu. Di Dinas itu ada pemberdayaan perempuan, ada pemberdayaan anak juga ada. Tapi khusus perlindungan anak. Jadi kami akan menjaga psikologi anak jangan sampai down. Jadi akan dilakukan pendampingan secara psikolog. Seperti pernah terjadi di peninjauan itu yang pembunuhan sampai 5 orang oleh Oto ya, kalau nggak salah ya. Nah itu salah satu korban yang anak di bawah umur itu menyaksikan sendiri anak orang tuanya, ibu dan ayahnya dibunuh di depan mata, dan anak itu trauma sampai sekarang. Nah saya pengen tahu langkah apa realnya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wabu, perlindungan anak. Berkenaan dengan banyaknya kasus Bu, kami hanya menanggapi kasus yang melapor kepada kami dan yang kami terima dari Polres PPAO. Nah, tapi saya pikir enggak ini Bu kalau cuma melapor, karena banyak anak-anak yang tidak melapor. Nah itulah menjadi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sekarang banyak sekali kasus-kasus. Karena kalau polisi kan cuma menangani hukumnya. Ya, saya dimohonkan kepada masyarakat apabila terjadi kekerasan terhadap anak maupun perempuan, silahkan melapor ke UPTD PPAO. Kalau boleh tahu untuk tahun 2024 ini berapa kasus yang sudah berhasil kita tangani dan sudah selesai? Sekitar ada 17 atau 20. 17 apa? Kami itu kan kalau yang melapor itu yang kami tangkapi. Ibu izin Ibu, tadi kata Bapak Kapolres tadi bahkan ada buka posko ya PPA, posko pengaduan atau Iya betul. Posko pengaduan yang seperti apa Bu yang bakal dibuka? Karena mengingat ini kan bisa kita putar balik di PPA ini kan ada TPPO kemarin, ada di bawah umur segala macam. Itu seperti apa Bu poskonya? Di UPTD Pak, ada kantornya di belakang di PPAO. Enggak, maksud saya bagi warga siapapun itu korban, kan ini kan pendampingan nih. Benar. Mau melapornya seperti apa Bu? Melapor dulu silahkan datang ke UPTD PPA. Di situ ada form pengaduan. Isi dulu di situ form pengaduan. Kemudian kita asesmen baru dilakukan tindak lanjut. Sudah pernah ada yang di tindak lanjutnya Bu dari PPA Bu? Sudah Pak. Sudah ada Bu? Ya. Tapi saya pikir kalau dari seluruh kasus itu aku tuh 17 itu nggak ada 30%-nya. Bagaimana kita mau mencapai kabupaten ramah anak? Kalau cuma 17, dalam sebulan aja berapa kasus? Iya, tergantung dari laporan Bu. Laporan kepada UPTD PPAO. Tergantung laporan. Berarti gini Bu, apakah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kekurangan tenaga maksud saya? Apakah perlu dibentuk organisasi lain yang maksud saya gini Bu, karena selama ini yang kami dapat, terus terang saja saya juga pernah di P2 Bu, kami juga mendampingi anak itu sampai 4 bulan, sampai anak itu selesai di konseling, bila butuh psikologis kita psikolog, bila butuh dokter yang turun. Nah itu terasa sekali perbedaannya dengan sekarang itu Bu. Jadi mereka nggak perlu, anak saya cukup di sini saja selesai dari polisi selesai.
orang orang PPA itu cuma datang ngasih snack, foto-foto, pulang. Nah, begitulah keluhan sepanjang sejauh ini yang sering kami terima. Gitu. Makanya di kesempatan yang bagus ini, kesempatan yang ini kami ingin bertanya gitu, apa kendalanya sehingga banyak yang tidak tertangani. Saya kira semua ditangani semua, Bu, sudah dilakukan. Baik, terima kasih. Kalau boleh tanya-tanya laku desa. Kalau Sedikit aja. statement, Bang Febri yang nanya, Pak. ah, Enggak, abang yang nanya. Gimana kabarnya? Kita aja Bang. sudah kita tanya kalau itu. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, inilah barang-barang bukti Ini barang bukti yang disita oleh Polres Oku. satu setel baju korban yang di korban yang berada di kamar mandi toilet stall. Jadi pada Oke, baik Pak Kapolres, izin lagi bertanya. Ini kan ada saksi, Pak. ya Kalau barang bukti, laporan oke. Nah, saksi ini kan merupakan anak kecil, Pak. Apakah bisa dijadikan sebagai saksi? Sementara anak kecil ini melihatnya cukup jauh, Pak. Kejadian itu. oke. Ya, oke, silakan. Jadi untuk terkait dengan kejadian, untuk yang di tanggal 28 saksinya cukup dekat, makanya tersangka dengan segera meninggalkan korban di dalam toilet. Karena memang saksi ini berada juga di sekitaran toilet kamar mandi yang TKP. Ya. Dan untuk saksi yang lain yang seperti dirangkul, terkena payudara atau membetulkan gerakan korban lain juga di sekitarnya ada saksi-saksi yang lain. Dan pada saat kami melaksanakan pemeriksaan kepada saksi anak ini karena usia di bawah umur, kami melaksanakan dengan didampingi orang tua. Ya. Sehingga kesaksian anak ini memberikan kesaksiannya dengan suasana yang tidak ada ketakutan karena ada pendampingan dari orang tua ataupun dari PPA. Oke, makasih Pak Kapolres. Terima kasih Baik. rekan-rekan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita dengar bersama press release yang disampaikan oleh Kapolres Ogan Komering Ulu bersama Kepala Dinas Pendidikan dan sama PPA. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, baru saja kita ikuti press release yang disampaikan oleh Bapak Kapolres Ogan Komering Ulu bersama Kepala Dinas Pendidikan dan dari unit PPA. Pemirsa Deteksi TV sekalian, ikuti berita kami selanjutnya. Selamat pagi.